That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's like that thing, it's rotating. Jika kita membahas tentang UFO atau alien, seringkali pembahasan tersebut tuh sering dibicarakan dalam sebuah komunitas atau sekelompok orang yang suka dengan teori konspirasi. Atau ya orang-orang yang biasa lah ya kan, kayak kita semua. Tapi gimana kalau pembahasan soal UFO dan alien ini dibahas oleh seseorang mantan presiden? Jadi ceritanya, dalam sebuah acara The Late Late Show with James Corden di tahun 2021, di sana mantan presiden Barack Obama membuka sebuah kotak Pandora yang selama puluhan tahun ditutup rapat. Jadi pada saat itu, Obama mengaku bahwa hal pertama yang dia lakukan saat masuk ke Oval Office adalah mencari tahu kebenaran tentang adanya alien. Ia juga bertanya-tanya kepada jajaran intelijennya dengan kata, "Oke, beritahu saya apakah ada laboratorium di suatu tempat di mana kita menyimpan spesimen alien dan pesawat luar angkasa?" Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang akan mengira jawaban dari para petinggi militer akan menjawab dengan semacam kode atau anggukan rahasia. Namun, jawaban yang diterima Obama justru jauh lebih menarik. Sekaligus agak disturbing sebenarnya. Ia mengkonfirmasi secara jelas bahwa ada rekaman dan data mengenai objek-objek di langit yang kita tidak tahu secara pasti apa itu. Coba kita pikirkan lagi hal tersebut. Ini bukan datang dari orang biasa yang tiba-tiba melihat cahaya aneh di langit dan melakukan semacam pengakuan ke publik. Ini datang dari Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang memang memiliki akses ke tingkat klasifikasi keamanan tertinggi di sana. Obama pada saat itu sedang membahas fenomena UAP atau singkatan dari Unidentified Aerial Phenomena. Dan dia menjelaskan bahwa benda-benda ini bergerak dengan pola yang tidak bisa dijelaskan secara fisika. Mereka terbang melayang, bahkan terlihat melesat tanpa mesin jet, dan bisa berpindah dari ketinggian permukaan laut dalam hitungan detik, tanpa menciptakan suara ultrasonik pada saat itu. Jadi pernyataan Obama ini memberikan semacam legitimasi yang belum pernah ada sebelumnya, dan mungkin membuka semacam kebenaran. Karena selama ini, siapapun yang membahas soal UFO seringkali langsung dianggap gila atau dianggap pemuja teori konspirasi. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka bergerak. Itu dia sebenarnya sedang berkata bahwa mungkin ada teknologi lain di luar sana. Entah itu berasal dari peradaban lain atau fenomena alam yang belum kita pahami sama sekali, yang jauh melampaui kemampuan manusia saat ini. Lebih jauh lagi, Obama itu menekankan guys, betapa pentingnya bagi kita untuk mengesampingkan ego. Ia juga berargumen bahwa jika kita benar-benar menemukan bukti konkret tentang keberadaan makhluk luar angkasa, hal itu seharusnya mengubah cara pandang kita terhadap dunia, seperti politik, perbedaan ras, dan konflik antar negara. Itu seharusnya menjadi tidak relevan lagi ketika kita menyadari bahwa kita semua hanyalah penghuni di satu planet kecil yang rapuh di tengah tatanan kosmik yang begitu luas. Jika ada satu tempat di muka bumi ini yang namanya seringkali berhubungan dengan kata alien, tempat itu adalah Area 51, yaitu sebuah tanah yang cukup gersang di Groom Lake di Nevada, yang secara resmi itu bahkan tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Amerika Serikat sampai tahun 2013. Yang ternyata tempat itu adalah sebuah fasilitas militer seluas ribuan hektar dan dijaga oleh tentara bersenjata lengkap dengan sensor gerak yang tertanam di bawah tanah gurun, di mana akhirnya pemerintah baru mengakui lokasi tersebut secara tertulis setelah puluhan tahun. Ya, itu tadi sedikit cerita tentang Area 51 guys, karena nanti akan ada hubungannya. Dan kita akan kembali lagi ke Barack Obama. Jadi teman-teman, dalam sebuah talk show, Barack Obama itu juga bertanya tentang keberadaan laboratorium alien, dan dijawab oleh militer kan, kalau itu tidak ada gitu. Nah, sebenarnya jika kita tarik mundur ke tahun 1950-an, pada saat Perang Dingin, itu sejarahnya CIA itu membutuhkan tempat yang sangat terisolasi guys untuk menguji pesawat mata-mata seperti U-2. Jadi pesawat ini tuh bisa terbang di ketinggian 70.000 kaki.
jauh di atas jangkauan pesawat komersial atau jet tempur manapun di zamannya. Sekarang kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan kita nih adalah seorang pilot maskapai sipil gitu, atau warga Nevada yang kita stay di tahun 1950-an. Bayangkan kita tuh ngelihat benda ya kan, yang berkilau gitu, yang ada cahayanya, tiba-tiba melesat di ketinggian yang mungkin mustahil dicapai oleh manusia pada saat itu. Ya tentu saja dengan kecepatan yang tidak masuk akal ya kan. Kira-kira apa yang akan kita katakan ke orang terdekat kita atau mungkin istri kita saat kita sampai di rumah? Tentu kita akan bilang kita sedang melihat sesuatu yang aneh ya kan. Atau kita akan bilang aku baru aja ngelihat piring terbang mak, ya nggak? Nah sebenarnya ini adalah awal mula lahirnya legenda UFO tersebut teman-teman di Area 51. Jadi sebenarnya di saat yang sama, pemerintah Amerika pada saat itu sedang menguji coba sebuah mesin tempur yang tentunya pesawat terbang atau pesawat siluman. Nah, dengan adanya berita alien di wilayah Area 51, itu justru membantu mereka semua. Karena jauh lebih aman membiarkan rakyat percaya adanya alien di Nevada daripada mengakui bahwa mereka sedang membangun senjata rahasia yang bisa memata-matai Uni Soviet. Jadi bisa dibilang cerita alien di Area 51 itu adalah cover story atau ya cerita yang memang dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Amerika. Dan Obama juga menjelaskan bahwa rahasia yang disimpan di Area 51 itu ya rahasia manusia aja sebenarnya, bukan semacam rahasia tentang dunia kosmik. Karena di Area 51 itu ada pesawat-pesawat ikonik guys, seperti pesawat SR-71 Blackbird atau bahkan F-117 Nighthawk yang emang bentuknya aneh. Jadi bentuk-bentuk aneh ini emang dirancang untuk memantulkan radar agar pesawat tersebut tuh tidak terlihat. Namun bagi mata orang awam di bawah yang melihat pesawat tersebut terbang dengan bentuk geometris yang nggak wajar, ya ini bisa menjadi sebuah bukti tidak terbantahkan dan dianggap oleh masyarakat sebagai teknologi luar angkasa atau teknologi alien. Dan ya, Area 51 ini adalah tempat yang memang digunakan sebagai proyek-proyek hitam atau black project-nya pemerintah Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang banyak sekali proyek-proyek yang anggarannya disembunyikan oleh pemerintah dari Kongres dan publik itu dilakukan di sini oleh para insinyur terbaik untuk melakukan yang namanya reverse engineering atau membedah teknologi yang mereka dapatkan. Tapi bukan membedah mesin UFO, melainkan membedah jet tempur MiG milik Soviet yang memang pada saat itu berhasil dicuri atau didapatkan melalui para pembelot saat Perang Dingin. Amerika Serikat mempelajari teknologi musuh untuk mencari celah kelemahannya. Jadi ketika Obama itu bilang tidak ada alien di sana, mungkin dia jujur. Dalam konteks di Area 51 memang tidak ada alien. Meskipun di saat yang sama juga tempat tersebut seringkali memperlihatkan hal-hal yang cukup aneh bagi manusia. Dan memang jika kita lihat ya, Area 51 ini tuh dijaga sangat ketat keamanannya teman-teman. Ya tentu bukan karena adanya alien atau takut ada alien kabur seperti cerita di film-film, tapi karena mereka takut teknologi stealth terbaru dari mereka atau mungkin drone tempur otonom yang sedang mereka kembangkan itu jatuh ke tangan intelijen asing. Ya bisa dibilang Amerika Serikat tuh menjadi benteng dengan anggaran militer terbesar di dunia hingga kini. Karena sebenarnya langit Amerika Serikat itu juga dipenuhi oleh ribuan sensor radar yang canggih seperti satelit mata-mata yang bisa ngebaca plat nomor mobil bahkan dari luar angkasa. Mereka juga punya semacam balon cuaca dan drone pengintai yang mungkin tidak terhitung jumlahnya di sana. Ya, di saat yang sama juga Obama tuh pernah menyinggung bahwa data-data ini tuh real dan nyata. Karena Amerika Serikat tuh punya sistem deteksi yang paling sensitif ya kan. Nah, kalau kita ngomongin alien lagi teman-teman, Obama juga pernah menyinggung bahwa data-data tentang hal-hal aneh yang seringkali muncul itu memang asli. Karena Amerika juga memiliki sistem deteksi yang paling sensitif. Maka otomatis mereka menangkap lebih banyak anomali-anomali yang terjadi di udara dibandingkan negara lain yang teknologinya jauh lebih sederhana. Jadi ceritanya ada sebuah objek misterius ya kan di Amerika yang mungkin hanya dianggap sebagai meteor atau gangguan cuaca gitu. Namun di sana
objek tersebut tuh akan tertangkap oleh radar Doppler seperti kamera infrarednya jet tempur F-22 gitu, dan juga sensor satelit milik Amerika Serikat secara bersamaan. Jadi mungkin alien itu tidak lebih sering datang ke Amerika Serikat, tapi Amerika lah yang paling punya berbagai tools ya kan untuk menyadari keberadaan mereka. Jadi intinya teman-teman, Amerika Serikat itu memang punya berbagai radar yang bisa menangkap anomali-anomali aneh lebih dulu, dan data yang mereka miliki juga lebih banyak. Meskipun Obama bilang di Area 51 tidak ada alien, namun ada fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa alasan masyarakat Amerika Serikat percaya dengan alien itu sebenarnya ya karena pengaruh Hollywood. Jadi di saat yang sama sejak era 1950-60-an ya kan, masyarakat Amerika tuh telah banyak sekali ditontonin berbagai acara TV yang berhubungan dengan hal-hal tersebut seperti The X-Files hingga Men in Black. Ya, kita sering kali nonton Men in Black ya dulu. Nah, narasi tentang alien tuh sudah jadi bagian dari DNA budaya pop culture di Amerika sebenarnya. Sehingga fenomena ini menciptakan fenomena yang disebut sebagai priming. Jadi bisa dibilang narasi tentang alien itu sudah menjadi bagian dari DNA pop culture-nya Amerika Serikat. Yang itu menciptakan sebuah fenomena yang disebut sebagai priming. Jadi ketika orang Amerika itu melihat cahaya aneh di langit malam, otak mereka secara otomatis akan ya tentu merujuk dan mengingat berbagai referensi film yang mereka tonton. Kayak UFO dan alien tentunya. Ini mungkin di budaya lain ya, atau di budaya kita, mungkin ya pocong atau kuntilanak terbang kali ya kan, atau mungkin kuyang gitu. Itu kalau di Indonesia teman-teman. Tapi dalam sebuah wawancara terbaru, meskipun di 2021 Obama mengkonfirmasi tidak ada alien yang ditemukan di Area 51, dalam sebuah wawancara Obama baru-baru ini di podcastnya Brian Taylor Cohen, Brian tuh bertanya lagi ke Obama, apakah alien itu nyata? Ternyata Obama bilang alien itu nyata, tapi tidak ada di Area 51. Kecuali mereka berkonspirasi dan menyembunyikannya dari Presiden Amerika Serikat. Nah, hal ini tuh menimbulkan perdebatan di internet, di mana Obama mungkin sudah tahu jika alien memang ada, namun dia belum pernah melihatnya aja tuh di Area 51. Dan ada sebagian netizen yang berkata bahwa jika kata-kata Obama ini justru menimbulkan pertanyaan lagi. Jika alien tidak ada di Area 51, maka kemanakah mereka? Terus bagaimana dengan cerita hilangnya orang-orang yang pernah mengunjungi area tersebut gitu, hingga tidak pernah ditemukan sampai sekarang? Nah, salah satu orang yang hilang tuh pernah kita bahas ya guys. Jadi ada YouTuber ya kan, yang pernah mengunjungi Area 51, yang hingga sampai sekarang itu hilang. Kalian bisa tonton di video ini. Sampai sekarang tentu ya yang namanya pembahasan tentang alien dan UFO itu masih menjadi perdebatan. Kita masih belum bisa memastikan apakah dia itu nyata atau tidak. Tapi tentu kalau kita melihat dari berbagai cerita-cerita seperti yang ada di film-film Hollywood, ya tentu mereka dianggap nyata. Tapi kalau di dunia real yang terjadi sekarang, hingga saat ini kita masih belum melihat bukti keberadaan alien yang punya teknologi yang lebih canggih, melebihi teknologi dari kebudayaan dan peradaban manusia. So, itu tadi adalah cerita dan penjelasan mengenai pengakuan Barack Obama tentang UFO dan alien di Area 51. Tapi gimana menurut kalian? Alien ini nyata nggak? Atau mungkin kalian pernah melihat UFO dan alien di sekitar kalian? Coba tulis di komentar. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, karena 90% orang yang menonton video ini tidak subscribe guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya.